Praktikum 2. Interaksi PLSQL dengan Oracle Server by Anggi Maulida Febriani, NRP 2103121044. Tujuan pembelajaran. Pertama, membuat select statement dalam PLSQL. Yang kedua, membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PLSQL. SQL statement dalam PLSQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. Yang kedua, PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi pada PLSQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. Yang ketiga, PLSQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi, dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PLSQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Bentuk umum atau sintak dari select statement adalah sebagai berikut. Select underscore list into kurung kurawal variable underscore name kurung kotak, koma variable underscore name kurung kotak tutup, kemudian record underscore name kurung tutup kurawal from table where condition titik koma. Pertama, select list dalam kolom sedikit atau sedikitnya satu, termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, fungsi grup. Kemudian variable name, variable underscore name, merupakan scalar variable yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Yang ketiga, record underscore name, merupakan PLSQL record yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Yang keempat, tabel, nama tabel database. Yang kelima, condition, terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembandingan termasuk variabel dan konstanta PLSQL. Klausa itu dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data pada PLSQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PLSQL. Berikut adalah contohnya. Memanggil data pada PLSQL. Contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut modulus type. Berikut adalah contohnya. Memanggil data pada PLSQL. Contoh ketiga berikut menggunakan fungsi group, yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employees. Berikut adalah contohnya. Manipulasi data dengan PLSQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database, digunakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama ada insert, digunakan untuk menambahkan baris baru. Yang kedua ada update, digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Yang ketiga ada delete, untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Yang terakhir ada merge, memilih data dari suatu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Menambahkan data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut adalah contoh penggunaan perintah insert.
Kemudian mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update, seperti yang ditunjukkan pada kursor. Kemudian menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan, seperti contoh berikut. Kemudian menggabung baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari suatu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dalam PLSQL. Berikut adalah tabel-tabelnya. Kemudian SQL Cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Atribut dari SQL Cursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL Cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini adalah atribut dari SQL Cursor. Nama atribut pertama adalah SQL Modulus Raw Count. Digunakan untuk jumlah baris data yang dihasilkan atau nilai integer. SQL Modulus Found. Kegunaannya adalah sebagai atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Kemudian atribut SQL Modulus Not Found digunakan untuk atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada suatu baris data pun yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir ada atribut SQL Modulus IsOpen. Kegunaannya adalah selalu bernilai false karena PLSQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Atribut dari SQL Cursor. Berikut ini contoh dari penggunaan kursor. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari department ID. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dan bind variabel g_max.no dan tampilkan hasilnya. Berikut adalah jawabannya. Kemudian soal yang kedua, modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departments. A. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini sebagai education. Berikut adalah jawabannya. Dan yang B. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan g_max_depno ditambah 10. Jadinya 270 ditambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal dari 2A. _ID dengan nilai 0. Dan berikut adalah jawabannya. Kemudian yang C, tampilkan data departemen yang baru dibuat. Jawabannya adalah select bintang from department where, select bintang from departments where department_ID sama dengan 280. Kemudian modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan department_ID sama dengan 280. Nilai 280 dari soal 2B. Set location_ID sama dengan 1700. Dan berikut adalah jawabannya. Latihan soal terakhir. Buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Department_ID sama dengan 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor
SQL modulus raw count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL standard. Dan berikut adalah jawabannya. Terima kasih.